Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berimplikasi pada meluasnya lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Namun, di satu sisi hal tersebut masih belum bisa dinikmati secara maksimal oleh sebagian kelompok masyarakat, khususnya tunanetra. Stigma terhadap keterbatasan tunanetra dianggap akan mengganggu produktivitas dan kinerja mereka, menjadi salah satu pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di dunia kerja untuk mempekerjakan tunanetra. Faktanya, teknologi dan berbagai sarana prasarana yang bisa diakses penyandang tunanetra memungkinkan adaptasi yang luar biasa terhadap aktivitas sehari-hari termasuk dalam pekerjaan. Di beberapa kota besar, pekerjaan inklusif yang melibatkan tunanetra mulai bermunculan. Tahukah Anda? Perkenalkan, nama saya Alfian Andika Yudhistira. Saya tinggal di Jalan Margodadi, Kota Surabaya, Jawa Timur. Saya tunanetra sejak usia 3 bulan karena hidrosipalus dan toksoplasma. Pendidikan saya SD dan SMP di SLBA YPAB Kota Surabaya, sekolah khusus untuk penyandang tunanetra di Kota Surabaya. SMA saya di SMA Negeri 8 Kota Surabaya yang merupakan sekolah inklusi. S1, saya di S1 Antropologi Universitas Airlangga Surabaya dan saat ini saya juga menjadi mahasiswa S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Kota Surabaya. Pak Alfian? Iya, Mbak. Mau ke Pakuan ya, Pak? Iya, mau ke Pakuan. Ini ya, Pak Helmi. Oke, terima kasih. Oke, sudah, Mbak. Sudah? Sudah. Maaf ya, Pak. Yuk. Setelah sampai di kantor, biasanya saya dibantu security untuk ke lift. Karena liftnya memang kurang aksesibel, tapi setelah itu saya naik sendiri. Setelah keluar dari lift, menuju ruang kantor saya juga secara mandiri, karena memang saya sudah menghafal letak ruangannya di mana. Meskipun di sana sangat banyak ruangan yang disewakan dengan kantor-kantor yang lain, tapi saya bisa sampai di kantor dengan lancar. Halo. Hei. Ada 2 orang. Kamu naik apa? Ojek online biasa. Oh, bawa jajan nggak? Nggak ada, nasi juga nggak bawa, nggak bawa apa-apa aku hari ini. Dapat informasi dari Badan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur (PK3S) mengatakan bahwa ini ada lowongan kerja gitu ya sebagai distrik focal point di Kota Surabaya. Wah, saya penasaran apa ini. Terus akhirnya cobalah membuka websitenya gitu ya. Terus di situ ada dokumen yang bisa saya download. Ternyata ini adalah informasi terkait dengan bagaimana mendaftar sebagai distrik focal point di USID Mitra Kunci. Setelah saya membaca itu, wah ternyata banyak yang harus dipersiapkan, meskipun waktu itu deadline-nya sebenarnya cukup mepet ya, tapi ya waktu itu saya langsung bikin surat lamaran, bikin CV gitu yang bagus, lalu saya persiapkan kayak ijazah, sertifikat kepemimpinan yang pernah saya ikuti gitu. Saya kirim ke emailnya rekrutmennya USID Mitra Kunci, langsung aja waktu itu. Kalau dibilang proses wawancaranya, wah lama ya sebenarnya. Waktu itu proses wawancaranya lama karena gini, yang ditanyakan itu memang lebih banyak pada seberapa banyak keterlibatan saya pada isu-isu disabilitas itu. Terus selama ini saya aktif di organisasi apa saja,
lalu kegiatannya apa saja, saya terlibat sebagai apa, memimpin kegiatan apa saja, itu yang banyak ditanyakan. Lalu juga bagaimana saya beraktivitas dengan teknologi gitu ya, misalkan ngetiknya kayak gimana, lalu kalau baca dokumen seperti apa, buka email bisa atau tidak, apa aplikasi yang mendukung. Banyak sekali terkait itu yang dipertanyakan. Jadi lebih banyak bagaimana kita hidup ini sebagai tunanetra yang mandiri sih, sehingga yang mewawancara itu yakin bahwa ketika kita bekerja maka kita bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik. Ketika saya mendapat informasi bahwa saya diterima, yang saya lakukan itu langsung menghubungi Mbak Ripi ya, karena saya sudah tahu kan klaster fasilitator saya adalah Mbak Ripi. Saya ngomong, Mbak ini saya diterima, maka minta tolong dikonfirmasi ke satpam, resepsionis, semuanya yang ada di kantor itu bahwa akan ada pekerja dengan tunanetra di sana. Sehingga mereka nanti nggak kaget ngelihat saya gitu kan. Itu yang pertama. Terus saya main ke kantor gitu ya. Saya main ke kantor, saya mulai ngapalin ini tempat kerjanya di mana, meja saya di mana, lalu toiletnya di mana, ini liftnya bagaimana, karena liftnya nggak aksesibel. Jadi saya harus hafalin itu tempatnya. Kalau yang sebelah sini ini lantai sekian. Kalau sebelah sini ini untuk membuka, menutup dan sebagainya. Itu betul-betul saya lakukan tiap hari gitu ya. Seminggu pertama jadi benar-benar menghafal. Waktu induksi saya harus jelaskan ke HRD bahwa laptop saya ini akan membutuhkan screen reader. Sehingga saya butuh tim IT yang bisa saya akan bantu dampingi tim IT itu untuk menginstal. Jadi bukan saya menginstal sendiri, karena harus ada password tertentu yang digunakan untuk mengakses laptop itu dalam menginstal aplikasi. Maka saya minta tolong tim IT untuk membantu saya. Jadi saya kasih aplikasinya, saya berikan tutorial bagaimana cara menginstalnya, jadi mereka yang melakukan itu. Supaya saya juga ikut mensosialisasikan bahwa supaya teman-teman ini juga tahu, begini loh caranya menginstal aplikasi screen reader untuk teman-teman tunanetra. Sebagai distrik focal point Kota Surabaya di USID Mitra Kunci Jawa Timur, saya bertugas menghubungkan teman-teman disabilitas, baik itu pencari kerja ataupun teman-teman yang mencari pelatihan, agar mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya atau mendapat pekerjaan yang sesuai dengan teman-teman disabilitas itu sendiri. Selain itu, saya juga bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan, misalkan pelatihan penggunaan IT untuk teman-teman tunanetra di Kota Surabaya, lalu bagaimana saya berkoordinasi dengan teman-teman untuk membuat forum grup diskusi untuk mendapatkan sebetulnya apa sih permasalahan-permasalahan disabilitas yang ada di Kota Surabaya gitu. Lalu juga event-event lain yang untuk meningkatkan kompetensi teman-teman disabilitas, untuk memperkenalkan teman-teman disabilitas dengan pemerintah kota, dengan perusahaan BUMN maupun BUMD atau perusahaan swasta lainnya. Saya Yovianus Tony, bekerja sebagai koordinator proyek untuk USAID Mitra Kunci yang bekerja untuk pemberdayaan ketenagakerjaan dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Saya di sini bekerja dengan Alfian ya, dia bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, bisa menyiapkan dokumen-dokumen itu secara mandiri, dan itu buat kami lumayan terdorong ya untuk ikut bekerja lebih keras. Kami senang sekali bisa ada Alfian di tempat kami, dan hadirnya dia itu lumayan merubah banyak perspektif dalam kami bekerja ya. Kami jadi punya kesempatan untuk berinteraksi dengan seorang tunanetra yang bisa bekerja secara mandiri. Saya Budi Setiawan sebagai Monitoring and Evaluation Officer USAID Mitra Kunci Jawa Timur. Saya bekerja di kantor Jawa Timur bersama Alfian. Alfian ini adalah teman kerja saya, seorang tunanetra dari kecil. Jadi saya bekerja pertama kali dengan Alfian ini agak canggung
karena pertama kali saya berinteraksi dengan teman tunanetra. Jadi Alfian ini pintar dalam hal IT dan cepat belajar dalam semua teknologi informasi termasuk di penggunaan aplikasi di HP Android. Jadi sangat mudah bekerja sama dengan Alfian dan sangat menyenangkan. Nama saya Catur Rukmiyanti, jabatan saya di USET Mitra Kunci sebagai Admin and Finance Officer. Saya rekan dari Alfian Yudhistira yang merupakan distrik focal point untuk kota Surabaya. Pengalaman saya bekerja dengan Mas Alfian itu merupakan pengalaman yang istimewa bagi saya. Karena baru pertama kali ini saya bekerja di sebuah kantor dengan teman tunanetra. Karena Mas Alfian itu ternyata mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sama seperti kita yang bukan penyandang disabilitas. Pengalaman saya dengan Mas Alfian yang membuat saya tuh kagum adalah keterampilan public speakingnya Mas Alfian. Mas Alfian tuh sungguh orang yang percaya diri dan bisa membawa berbicara, menyampaikan narasi atau sambutan di depan forum dengan sangat baik. Perkenalkan, saya Rosana Yuditya Ripi. Saya adalah klaster fasilitator untuk area Surabaya dan Sidoarjo di USET Mitra Kunci Jawa Timur. Saya punya teman kerja yang bernama Alfian Yudhistira. Dia adalah seorang tunanetra yang bekerja sebagai distrik focal point untuk area Surabaya. Terkait dengan kegiatan di lapangan, karena kondisi pandemi, tapi kita masih beberapa kali melakukan kegiatan di lapangan, Alfian punya rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk dia bisa berinteraksi dengan kepala dinas, dengan kepala BLK, dengan teman-teman penyandang disabilitas lainnya, sehingga saya merasa nyaman-nyaman aja untuk membiarkan Alfian mengambil alih forum. Jadi menurut saya ketika kita bekerja dengan teman-teman penyandang disabilitas tunanetra itu bisa-bisa saja kok. Cuman tinggal bagaimana kita beradaptasi dan mau saling membantu. Pertama, pesan saya untuk teman-teman tunanetra, kalau teman-teman masih punya akses gitu ya, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Belajarlah sebaik-baiknya. Kalau punya teknologi, punya handphone, punya laptop, pelajari itu sebaik-baiknya. Minimal apa yang bisa dikerjakan teman-teman di kantor itu teman-teman bisa lakukan. Mengetik, browsing, ya. Itu teman-teman bisa lakukan. Itu dulu yang paling penting. Setelah itu perbaiki attitude teman-teman gitu. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, itu sangat-sangat penting gitu. Komunikasi yang baik dengan setiap orang itu sangat dibutuhkan dalam bekerja apapun gitu, bekerja apapun. Lalu berikutnya kemandirian. Wah, ini juga penting sekali gitu ya, bagaimana teman-teman bisa kemana-mana sendiri, lalu adaptasinya mudah, itu harus bisa dilakukan. Yang kedua, untuk teman-teman pengusaha atau teman-teman siapapun yang punya yang bisa membuka akses lapangan pekerjaan, banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman tunanetra. Apalagi dalam urusan komunikasi, operator, telepon gitu ya, broadcasting, menulis, itu bisa dilakukan. Bahkan seperti saya dengan tugas lapangan berkoordinasi dengan banyak orang juga masih bisa dilakukan gitu. Jadi ya nggak perlu lagi ragu-ragu untuk mempekerjakan teman-teman yang tunanetra. Tentunya juga harus dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan gitu ya. Perkembangan dan pertumbuhan lembaga nirlaba sektor swasta di Indonesia saat ini sangat menggembirakan. Ini tentu bisa menjadi salah satu potensi peluang kerja untuk para tunanetra. Video ini menunjukkan bagaimana seorang Alfian Andika, sosok tunanetra muda asal Surabaya, merintis karir dengan bekerja pada lembaga nirlaba pasca ia menyelesaikan pendidikan tinggi. Peran Alfian pada lembaga nirlaba ini tidak lepas dari adanya akomodasi yang layak atau reasonable accommodation yang disediakan oleh lembaga nirlaba tempat ia berkarya.
Untuk itu, Pertuni ingin berpesan pada semua pengelola lembaga nirlaba apapun bidangnya untuk tidak ragu-ragu merekrut dan menerima karyawan penyandang tunanetra. Video ini membuktikan bahwa seorang Alfian Andika yang menyandang tunanetra mampu menjalankan tugas dan peran sesuai dengan kompetensi yang ia miliki karena adanya akomodasi yang layak yang disediakan oleh lembaga tempat ia berkarya. Akomodasi yang layak atau reasonable accommodation adalah kunci untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif.